Halo, selamat datang di channel Mataku. Oke, kita mau membahas tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 45 kurang dari 0. Oke, di sini yang perlu adik-adik kerjakan terlebih dahulu, yaitu kalian harus cari pembuat nolnya dulu. Pembuat nol. Oke. Pembuat nol itu bagaimana sih caranya? Jadi kalian harus memfaktorkan ya. Ya, x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 45 sama dengan nol. Nah, di sini kita ubah menjadi sama dengan nol dulu ya. Untuk tanda pertidaksamaannya nanti terakhir saja. Kemudian kalian faktorkan di sini. Nah, oke. Yuk, x kuadrat ini artinya x dikali x. Nah, faktor dari negatif 45. Negatif 45 kalau kalian jumlahkan nanti faktornya ya. Jumlahnya harus negatif 4. Misalkan di sini dibagi 1, berarti negatif 45. Dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3. Berarti negatif 15. Dibagi 5, berarti negatif 9. Nah, di sini sudah menghasilkan negatif 4. Ya, kalau kita jumlahkan itu hasilnya negatif 4. Berarti yang kita pilih adalah positif 5 dengan negatif 9. Oke ya, bisa diterima ya. Tulis sesuai dengan tandanya adik-adik ya. Berarti di sini plus 5, kemudian di sini negatif 9. Oke. Nah, kemudian x plus 5 sama dengan 0 karena kita mau mencari pembuat nolnya ya. Pindah ruas, x sama dengan negatif 5 atau x dikurangi 9 sama dengan 0. Pindah ruas, x sama dengan 9. Nah, jadi di sini kita punya dua nilai x ya, Dede ya. Nah, langkah berikutnya bagaimana, Kak? Langkah berikutnya itu kalian harus membuat garis bilangannya. Nah, yuk kita buat garis bilangan ya. Nah, di sini buat tanda atau batasan. Ini kita buat batasnya. Jadi semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Berarti negatif 5 ada di kiri, positif 9 ada di kanan. Oke ya. Nah, kita buat pembatas dulu aja, enggak apa-apa. Misalkan tidak ya enggak apa-apa. Yang penting dikasih tanda ya. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Kalian harus uji titik. Jadi, ujikan X-nya. Kalian ganti berapa? X sama dengan 0. Karena 0-nya tidak dipakai. Jadi, kalian sebenarnya bebas ya. Mau menggunakan X-nya itu berapa terserah. Pilihlah yang termudah. Yang termudah ya 0, 1, negatif 1, 2 itu termudah. 0 itu ada di tengah sini. Nah, ada di antara negatif 5 dengan 9. Ya, itu kita tulis kecil aja enggak apa-apa. Kita substitusikan ke dalam persamaan. Berarti x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 45. Jadi x-nya kita ganti dengan 0. Berarti 0 dikurangi 0 dikurangi 45. Hasilnya adalah negatif 45. Nah, di sini yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan angkanya ya, tapi tandanya. Nah, di sini kan hasilnya negatif kan? Berarti yang kita tulis di atas 0 itu tanda negatif adik-adik ya. Berarti di sini negatif. Kemudian nyebrang batas itu positif. Nyebrang batas lagi positif. Nah, setiap kali nyebrang batas itu berubah tanda ya, Dede ya. Oke. Sekarang kalian lihat soalnya. Lihat soal. Nah, tandanya apa sih untuk tanda pertidaksamaannya? Kurang dari, ya. Kurang dari itu artinya pilih yang negatif. Lebih dari artinya kalian pilih yang positif. Ini, itu berlaku untuk kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, seperti itu ya. Nah, Kak, itu kok tandanya batasnya bolong, Kak? Batasnya bolong itu kalau tidak ada sama dengannya ya. Kalau ada sama dengannya, misalkan
kurang dari sama dengan. Nah, kalian nanti buat batasnya buntu kayak gini. Untuk bolong atau buntunya, ya tertutup atau tidaknya itu tergantung sama pertidaksamaannya ya. Ingat-ingat itu. Nah, sekarang di dalam soal itu kurang dari, berarti yang diminta adalah yang negatif. Nah, yang negatif kita arsir nih ada dia. Nah, oke. Ini ya. Nah, kita sudah ketemu jawabannya. Ternyata dia di antara negatif 5 dengan 9. Penulisannya bagaimana, Kak? Negatif 5 terus 9. Ya ditaruh di tengah-tengah aja X-nya. Kan di situ di tengah-tengah kan? Tandanya kurang dari. Oke, jawabannya negatif 5 kurang dari X kurang dari 9. Kita cari pada opsi. Jawabannya adalah D. Sebenarnya ada cara mudah nih, Adik-adik ya. Kalau ketemu soal seperti ini, nah itu nanti digunakan untuk ketika kalian ujian. Ya, untuk konsep dasarnya seperti ini. Ketika kalian ulangan atau ketika kalian di ujian sekolah ya, nanti caranya seperti ini, konsepnya seperti ini. Silakan adik-adik pahami. Ya, untuk di pembahasan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab dengan cepat. Oke ya, jangan di skip video ini. Jika kalian suka, silahkan subscribe channel Mataku dan share ke teman-teman. Oke nih, di pembahasan tadi kita sudah membahas sesuai dengan konsepnya ya. Nah kali ini saya akan membahas bagaimana cara cepatnya. Tapi ingat ya, untuk cara cepat ini digunakan untuk soal model opsi seperti ini. Ya, seperti soal ini. Jadi tidak bisa digunakan untuk opsi berupa angka. Tidak bisa. Oke, simak video ini sampai selesai dan seksama. Yuk. Di sini kalian harus pilih ya, pilih model terbanyak. Model jawaban. Nah, model jawaban terbanyak. Terbanyak itu maksudnya gimana? Yang paling banyak munculnya atau yang sering muncul, ya. Yang sering muncul bagaimana? Untuk model yang A sama B itu ada 2, kemudian untuk C, D, E itu ada 3. Berarti ada 2 model yang berbeda, ya kan? Yang model pertama itu ada 2, ini. Model yang kedua itu ada 3. Berarti kita harus pilih yang mana? Yang terbanyak. Kalau tidak C, D, atau E. Berarti A dan B salah. Nah, gitu ya. Sesimpel itu. Oke, berikutnya tetap sama. Kita harus memilih yang paling banyak muncul. Intinya gitu ya. Yang paling banyak muncul. Yang pertama, di sini ada negatif, ya. Negatif, kemudian positif, negatif, negatif. Antara positif dengan negatif banyak mana? Oh, ternyata banyak yang negatif. Banyak negatif. Berarti kita harus pilih yang negatif. Ya kan? Berarti C salah. Karena di situ ada positif 5. Kalau tidak D, ya E. Kan gitu kan? Oke, lanjut sekarang. Sekarang kita pilih ya, kita pilih yang sering muncul antara 9 dengan 5. 9-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian 5-nya ada 1, 2. Ada 2. Berarti kita harus pilih yang berapa? 9 ada dia. Berarti 5-nya salah. E salah. Jawabannya adalah D. Nah, sesuai dengan cara konsepnya kan? Oke? Bisa dipahami? Kalau bisa, silahkan subscribe channel Mataku. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x kuadrat ditambah 4x dikurangi 63 kurang dari 0. Nah, di sini kebetulan untuk pertidaksamaannya kurang dari 0 ya. Oke, langkah pertama kita cari pembuat nolnya. Ya, pembuat nolnya 4x kuadrat ditambah 4x
dikurangi 63 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan yuk. Di sini kalian ya tidak usah kebingungan ketika ketemu A-nya itu lebih dari 1. Tidak usah kebingungan ya. 4x kuadrat itu bagaimana, Kak, cara memfaktorkannya? Ya tulis saja 4x dikali 4x. 4x kali 4x itu kan 16. Ya, 16x kuadrat kan. Sedangkan yang diminta soal itu adalah 4x kuadrat. Sedangkan kita punyanya 16x kuadrat. Sedangkan kita punyanya itu 16x kuadrat. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Nah, dibagi 4. Nah, gini aja. Dibagi 4. Kan selesai kan? Ya udah saya bingung. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan faktornya? Kalikan saja 4 kali negatif 64. Kalikan saja 4 dikali dengan negatif 63. Tidak usah kebingungan, jangan langsung dikalikan. Nah, caranya tak kasih trik ya, biar kalian bisa memfaktorkan dengan mudah. Coba di sini misalkan saya bagi dengan 3 ya. Untuk yang kanan saya bagi dengan 3, berarti negatif 21. Kalau yang kanan dibagi 3, artinya yang kiri harus dikali 3, berarti 12. Paham ya? Nah, sekarang negatif 21 saya bagi 3 lagi masih bisa, berarti negatif 7. Yang kiri saya kalikan 3, 36. Loh, saya coba deh di sini saya bagi 2. Yang kiri saya bagi 2, dapatnya 18. Berarti yang kanan harus dikali 2, yaitu negatif 14. Coba di sini kalian amati. 18 dikurangi 14 itu dapatnya berapa? Iya, dapatnya itu positif 4. Berarti itu yang diminta. Oke? Kita tulis sesuai dengan tandanya. Plus 18, terus di sini negatif 14. Oke ya? Tidak usah kebingungan. Kak, itu bagaimana cara membaginya? Tidak usah kebingungan. Bagi saja yang bisa dibagi. Ya, sederhanakan saja yang bisa dibagi. Misalkan 4x ditambah 18. Itu bisa dibagi 2. Berarti dapatnya 2x ditambah 9. 4x dikurangi 14. Itu bisa dibagi 2. Berarti 2x dikurangi 7. Sama dengan 0. Seperti itu ya. Yuk kita cari pembuat nolnya. 2x plus 9 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan negatif 9. X sama dengan negatif 9 dibagi 2 itu negatif 4,5. Negatif 4, 1/2. Atau 2x dikurangi 7 sama dengan 0. 2x sama dengan 7. Maka x-nya sama dengan 7 dibagi 2, 3, 1/2. Bisa ya? Paham ya? Jika belum paham, nanti bisa diputar ulang lagi videonya. Yuk, langkah berikutnya kita harus buat garis bilangannya. Nah, seperti ini. Nah, garis bilangannya kita buat tanda 1, 2. Tuh, agak jauh dikit ya. Nah, gini. Ini enggak perlu dibuat garis, enggak apa-apa ya. Nah, misalkan dibuat garis juga enggak masalah. Tidak pun juga tidak apa-apa. Itu hanya sebagai pembatas saja. Yuk, di sini berarti negatif 4, 1/2. Di sini 3, 1/2. Langkah berikutnya apa tadi? Oke, kita uji X sama dengan 0. Kak, apakah harus X sama dengan 0? Tidak, ya. Cari yang termudah. Kalau 0 itu sebagai pembatas, berarti kan tidak bisa digunakan. Kalian harus cari angka yang lain, ya. Ini 0-nya sini. Berarti, oh iya, kalau X-nya 0, langsung saja kalian lihat C-nya. Paham ya? Jadi ketika uji titiknya itu X sama dengan 0, berarti hasilnya itu berarti C. Langsung saja ya. Kalian langsung cek C-nya. Langsung kalian cek C-nya. C
C-nya mana? Konstantanya negatif 63. Berarti di sini hasilnya adalah negatif. Nyebrang positif. Nyebrang lagi positif. Yang diminta apa? Yang diminta soal adalah kurang dari. Kurang dari itu berarti yang negatif. Yuk kita arsir yang negatif. Nah, ini ya adik ya. Oke, karena dia berada di tengah, kita tulis saja X-nya di tengah. Ini ya, tandanya kurang dari, kurang dari. Oke, ini jawabannya. Berarti negatif 4,5 kurang dari X, kurang dari 3,5. Jawabannya adalah mana nih? P. Gampang kan? Oke, kita buktikan menggunakan cara cepatnya ya. Karena di situ opsinya bukan berupa angka, berarti bisa kita gunakan cara cepatnya. Yuk, kita cari yang paling banyak muncul ya. Cari yang paling banyak atau paling sering ya, paling sering aja. Paling sering muncul. Oke. Kalian cari yang paling sering muncul. Untuk model yang pertama dengan model yang kedua, banyak mana? Banyak model yang pertama ya, jelas di situ D sama E salah. Itu jelas salah. Kita gunakan untuk pertimbangan saja nanti. Nah, sekarang negatif dengan positif. Banyak mana? Di sini ada yang negatif, ya 5,5, negatif 4,5, positif 3,5, negatif 4,5, positif 3,5. Banyak yang mana? Banyak yang negatif. Artinya yang positif salah. Tuh. C jelas salah antara A atau B sekarang. Yuk, sekarang. Di situ negatif 5/1/2 dengan negatif 4,5 banyak mana? Ya, coba cek sekarang. Negatif 5,5 dengan negatif 4,5 banyak mana yang sering muncul? Banyak yang negatif 4,5 kan? Berarti A salah. Jawabannya B. Cocok kan? Nah, jika kalian suka dengan pembahasan dari Mataku, silakan subscribe channel Mataku dan share ke teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.